Halo, kembali lagi bersama dengan saya di Web Class. Di video ini saya akan menjelaskan tentang suatu konsep atau sebuah eh, pembahasan sendiri yang saya menyebutnya adalah pengendalian atau struktur kendali. Kenapa saya sebut kendali? Karena di sini kita nggak cuma membuat sebuah PHP yang echo nampilin 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 karena itu adalah fungsinya sebenarnya untuk HTML. Tapi kita di sini mengendalikan bagaimana cara kerjanya. Jadi nggak cuma berjalan dari atas ke bawah selesai. Itu kita nggak mengendalikan apa-apa. Emang dia defaultnya seperti itu. Nah, di pengendalian ini ada dua, yaitu adalah percabangan dan pengulangan. Nah, saya akan menjelaskan yang percabangan. Percabangan itu adalah eh, membuat sebuah program PHP itu bisa memilih jalur. Bisa A, bisa B, bahkan bisa sampai Z, bisa sampai ke 1000, bisa sampai jalan ke sejuta. Jadi dengan percabangan ini kita bisa membuat sebuah PHP, sebuah file browser atau web browser kita berjalan itu dinamis sesuai dengan yang kita pengen. Kalau kalau misalkan terjadi suatu A, maka kita ingin jalani ke sana. Kalau misalkan terjadi B, maka kita pengen jalani ke sana. Nah, di percabangan ini ada dua, yaitu menggunakan if atau permisalan if dan switch atau kayak nggak beda saklar ya. Jadi di switch antara ke satu atau kedua atau ketiga dan seterusnya. Keduanya ini bisa unlimited, jadi bisa sampai sejuta pilihannya. Kita mulai dulu yang pertama yaitu if. Contoh yang pertama adalah if itu misal. Jadi kita coba buat variabel di sini, variabel misalkan number. Kita masukin nilainya satu seperti itu. Maka kita akan membuat kalau echo variabel var numbernya seperti ini, otomatis pasti oke, kita refresh if pasti keluar dong angkanya. Nah, tapi kita pengen buat kalau var numbernya satu, dia echo. Kalau misalkan var numbernya di luar satu, dia nggak ngeprint. Jadi seperti itu. Karena ini mungkin merupakan sebuah nilai yang tergantung dari orang ngeklik atau enggak, misalkan seperti itu. Misalkan ya, jadi kita if menggunakan if. If jika kita menggunakan tanda kurung di sini ya. Jika apa yang mau dimisalkan? Kita misalkan kalau var numbernya satu, dia ngeprint. Jadi kita tulis kalau if var number, oh sorry, var number itu sama dengan satu seperti itu. Nah, untuk eh, PHP dan umumnya beberapa bahasa pemrograman lain juga sama dengan ini biasa digunakan untuk memasukkan nilai ke value, memasukkan nilai di belakang ini ke variabel di depan kan, menggunakan sama dengan. Jadi kita nggak bisa menggunakannya di sini. Jadi untuk bilang kalau ini sama dengan satu, kita pakai sama dengan ini dua kali. Seperti itu, sama dengan sama dengan. Jadi ini artinya kalau var numbernya itu sama dengan nilainya satu, maka dia melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu caranya kita masukkan ke dalam kurung kurawal. Seperti itu. Jadi kalau konteks ini benar, misalnya ini adalah benar, dia akan menjalankan perintah ini. Contoh misalkan, echo var number. Jadi kita mengekokan angkanya apa? Ya. Jadi kalau var numbernya satu, dia mengekokan. Kita save, kita print, dia nggak ngeprint. Kenapa? Kita cek var number, echo var number. Gitu. Saya salah tulis. Ya, dia ngeprint angka satu. Nah, kalau misalkan kita masukin yang kedua nih, berarti kan harusnya salah nih. Var numbernya 2. Terus kita cek. Kalau var numbernya satu, dia echo. Nah, berarti harusnya ini nggak akan ngecek, nggak akan ngeprint angkanya. Kosong. Karena dia hanya akan ngeprint kalau numbernya satu. Nah, itu penggunaan if. Nah, seperti yang saya katakan, ini bisa banyak contohnya. Misalkan kalau if lagi. If var
number sama dengan 2, ekonya pakai teks sekarang, misalkan nomornya angka 2 atau angka nomornya bukan 1, seperti itu. Ketik koma, jangan lupa save. Berarti dia akan ngeprint yang nomornya bukan 1 karena var numbernya 2. Ini tidak dianggap benar, jadi dia nggak menjalankan. Nah, ini tentang if. Nah, if ini juga ada pasangannya. Ada if, ada else. Else itu selain dari atas, gitu. Selainnya, kalau ini terjadi, maka dia akan menjalankan ini. Else, jadi selainnya dia menjalankan apa? Bisa kita set juga. Jadi contohnya di sini, if yang ini kita ganti else. Seperti itu. Jadi, ini cara bacanya. Jika if variable number nilainya 1, dia akan ngeprint variable numbernya yaitu 1, ya kan? Echo variable di print di echo. Else di luar dari ini itu berarti kan else sisanya. Berarti kalau ini salah, maka dia ngejalanin ini. Kita save, kita print. Nah, dia tetap nomornya bukan 1 karena dia masuk ke sini, karena dia masuk ke else-nya, ya. Nah, contoh lain. Misalkan var nama. Var nama misalkan white links. Seperti itu. Kalau var nama sama dengan white links, lalu ekonya, karena saya pemilik komputer ini ya, halo administrator. Nah, seperti itu. Administrator. Else berarti dia bukan white links. Maka ekonya halo user. Seperti itu misalkan. Kita save. Kalau dia white links karena kesetnya white links ya, jadi halo administrator. Tapi kalau misalkan var namanya ini bukan white links, misalkan Mariam, maka dia akan menampilkan betul hello user. Ya, seperti itu. Itu penggunaan else dan if. Else bisa berjalan tanpa if bisa berjalan tanpa else. Jadi kalau ini nggak ada, ya dia hanya menjalankan kalau ada kalau ada ininya benar white links, jadi halo administrator. Kalau nggak ada ya dia nggak akan ngapain-ngapain. Tapi kalau kita set, berarti dia kalau nggak dia akan menjalankan ini. Nah, tapi else nggak bisa berjalan kalau nggak ada if. Jadi gini salah, ya. Jadi else harus ada if-nya. Sorry. Oke, seperti itu. Nah, selain if dan else, ada lagi namanya else if. Nah, ini percabangannya multiple. Else if selainnya jika, jadi ada if lagi yang kedua. Misalkan var 6 sama dengan Mariam. Lalu dia kan halo teman wanita, misalkan begitu karena Mariam wanita ya. Seperti itu, echo halo teman wanita. Lalu ada else if lagi, misalkan else if. Nah, kalau else hanya boleh sekali, tapi kalau else if bisa berkali-kali, bisa kita gunakan terus-terusan. Var name sama dengan misalkan Tony. Maka kita copy paste aja. Halo teman pria. Nah, jadi dia ngecek nih. Kalau var namanya white links, ngeprintnya halo administrator. Kalau var name-nya Mariam, dia ngeprintnya halo teman. Kalau else, jadi sisanya lagi else bisa ditaruh juga di paling belakang. Biasa paling belakang sih. Else, jadi selain dari ketiga ini. Kalau ketiga ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalani ini. Tanpa ini juga bisa. Echo lagi. Halo user. Seperti itu. Titik koma jangan lupa. Oops, sorry. Ya. Jadi bisa bermultiple, bisa bertahap-tahap terus sampai nggak ada habisnya juga Anda bisa set. Hello user karena kita ngesetnya, kita lihat kita ngesetnya Mariamnya beda ya. Di sini harusnya sama. Sorry, kita coba copy paste Mariam
Kalau else varnama ya, bukan varname. Sorry, jadi dia nggak mengenal variabel nama. Dia nggak mengenal variabel name. Jadi kenalnya nama. Oke. Halo teman wanita, karena kita ngeset namanya adalah Mariam. Nah, bedanya else if dengan if yang banyak. Kalau kita seperti ini masih berjalan ya, karena kita menspesifikasikan berbeda-beda ya. Masih sama kan hasilnya, tapi kalau misalkan seperti ini beda nih. Var nama kita masukin angka deh. Angka ya misalkan 27. If var namanya lebih besar, nah kita juga bisa if-nya lebih besar, nggak harus sama dengan lebih besar atau lebih kecil ya. Kalau lebih besar dari angka 0, maka namanya bilangan positif. Betul dong? Ya. Kalau lebih besar daripada 20, namanya bilangan besar karena dia lebih dari 20. Kalau lebih dari 50, namanya bilangan sangat besar. Misalkan seperti itu. Else, kita bikin variabel yang bikin percabangan yang ketiga. Var namanya sama dengan 0. Maka bilangan kosong. Misalkan else berarti di luar itu, berarti mau nggak mau pasti negatif dong. Eko bilangan negatif. Seperti itu ya. Jadi saya runtun lagi. Kalau di atas 0, jika ini lebih besar daripada 0, maka bilangan positif. Angka lebih dari 20 bilangan besar, 50 bilangan sangat besar. Kalau 0 bilangan kosong, sisanya berarti bilangan negatif ya. Kalau kita print, kita echo, ada banyak ya. Karena ini, nah karena gini cara kerjanya. Kita hapus dulu yang else ini, karena else ini else hanya akan melihat if yang di atas dia, jadi nggak ngelihat if yang di atas atasnya ya. Jadi cara kerjanya gini, kita hapus dulu coba yang ini. Kalau kita print bilangan positif bilangan besar gitu kan, ke printnya 2 kali ya enggak, karena memang betul 0 itu bilangan 27 itu bilangan positif karena permisalannya seperti ini, dan juga bilangan besar karena permisalannya seperti ini, tapi dia di bawah 50 kan, makanya ini nggak kecetak. Nah, ini juga nggak cetak karena var namanya bukan 0. Nah, tapi kita pengen ngeprintnya sekali, makanya itu kita gunakan else if. Nah, di sini kalau kita pakai else if, dia hanya mencetak sekali. Dan yang dicetak adalah yang pertama kali betul. Jadi di sini bilangan positif karena dia ngelihat if var namanya lebih besar daripada 0, betul kan? Maka Eko bilangan positif. Dia nggak akan lihat the rest-nya karena ini semua else. Else daripada ini karena dia sudah menganggap ini adalah betul, berarti yang di bawah ini adalah salah, maka dia nggak akan jalanin. Tapi kalau kita nggak pakai else-nya, kita hanya if ya seperti ini, maka program berjalannya adalah kalau ini lebih besar maka ngeprint, nggak ada else kan, maka dia akan melihat if ini adalah sebuah perintah baru, dia akan memisalkan lagi var namanya lebih besar dari 20 nggak, maka echo juga mungkin bilangan besar gitu. Jadi ini bedanya else dan else if. Nah, kenapa tadi di sini ada echo bilangan negatif juga? Ya, sorry. Else. Ya, kita save dulu ya, tadi belum di save. Ada bilangan negatif juga karena else hanya akan melihat if yang pertama kali di atasnya. Bukan else if ya, tapi if. Jadi kalau ini dia akan melihat seperti ini. Seperti saya katakan, ini akan terlihat sebagai sebuah permisalan yang terpisah-pisah, bukan satu apa ya namanya? Satu line, satu angkatan. Jadi dia akan lihat ini sampai ke bawah juga lihat. Dia 0 bukan? Bukan kan? Dia nggak echo ini. Maka dia echo-nya yang ininya karena ini else. Oke? Begitu. Jadi itu aja tentang if. Saya akan melanjutkan lagi di video selanjutnya karena sudah hampir 15 menit. Oke, dadah.